kita Sobat Bali Bandung, kumaha damang? Balik lagi di podcast Digitalk, jelajah digitalisasi bersama BPSDMP Kominfo Bandung. Nah, kalau di episode sebelumnya kita sudah membahas seputar DTS 2025, di episode ini kita akan membahas lebih dalam terkait microskill dan learning pad. Mungkin Akang Teteh di sini sudah pernah ada mengikuti pelatihan microskill ya, tapi supaya lebih jelas dan paham, di sini kita sudah mengundang salah satu ketua tim di BPSDMP Kominfo Bandung. Di sini sudah hadir Kang Muhammad Julianto atau yang biasa kita kenal dengan Kang Ijul. Halo Kang Ijul, apa kabar? Halo, baik, Fabri. Nah Kang Ijul, sebelum kita masuk ke penjelasan learning pad dan microskill, mungkin bisa diceritakan sedikit nggak nih apa sih yang baru di DTS 2025 ini? Oke, jadi di tahun 2025 ini ada 2 hal baru gitu ya, 2 istilah baru. Yang pertama itu adalah microskill, yang kedua adalah learning path gitu ya. Nah, apa sih microskill, apa learning path gitu ya. Nah, microskill ini secara mudah mungkin, seperti semacam kursus singkat gitu ya, kursus singkat yang bisa dilakukan, secara daring oleh siapapun. Jadi tidak ada kuotanya. Tidak ada proses seleksi, verifikasi, dan sebagainya. Pokoknya siapapun yang punya akun Digitalent, itu bisa mengikuti pelatihan microskill. Nah kemudian, learning path gitu ya. Learning path itu adalah sebuah jalur pembelajaran gitu ya. Jadi microskill ini menjadi sebuah prasyarat untuk setiap pelatihan reguler, untuk nanti, diselesaikan gitu ya. Jadi sebelum peserta ini melaksanakan kegiatan pelatihan reguler, peserta ini wajib untuk menyelesaikan dulu tahapan-tahapannya. Nah, microskill ini menjadi salah satu tahapan untuk nanti bisa, melaksanakan kegiatan pelatihan. Oh begitu ya Kang. Nah, Yes. kalau microskill ini apakah wajib Kang diikuti oleh semua peserta DTS? Iya, jadi untuk di tahun 2025 ini, sebelum calon peserta ini mendaftar ke pelatihan, nah peserta wajib menyelesaikan dulu microskill-nya gitu. Jadi misalnya saya mau belajar jadi web developer nih. Nah, apa sih learning path-nya, apa sih tahapan pembelajarannya? Oh, tahapannya nanti ada nih syaratnya. Yang pertama misalnya belajar dulu pengenalan coding misalnya, belajar apa lagi dan sebagainya. Nanti kalau sudah diselesaikan semua itu, nah baru peserta bisa eligible gitu ya, eligible untuk daftar. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, "Kok saya nggak bisa daftar ya, tulisannya kok not eligible?" Nah, itu artinya si peserta ini belum menyelesaikan microskill-nya gitu. Jadi supaya eligible untuk daftar ke pelatihan itu gimana sih? Oh, caranya adalah dengan menyelesaikan microskill-nya tadi tahapannya, pembelajarannya. Belajar ini dulu nih, selesai baru bisa register ke pelatihannya gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Kang, contoh program microskill itu yang tersedia apa aja sih? Oh, contohnya banyak ya sebetulnya. Jadi kalau kita akses Digitalent tuh ada banyak contohnya pelatihannya. Contohnya misalnya kayak, pengenalan AI gitu ya, kemudian dasar-dasar, keamanan AI, kemudian pengantar SPBE gitu ya, yang sifatnya itu pengenalan gitu ya, pengenalan literasi, supaya peserta ini nanti ketika ikut pelatihannya tuh nggak kaget gitu, wah tiba-tiba belajar ini ya. Nah itu, di-handle-nya di microskill-nya, jadi belajar dulu literasinya nih, basic-basic-nya, dasar-dasarnya, setelah paham baru nanti masuk ke pelatihannya. Oh gitu ya Kang, mungkin biar Akang Teteh di sini tahu caranya gimana, gimana sih Kang cara buat kita bisa ngikutin program microskill ini? Caranya peserta wajib daftar dulu di Digitalent gitu ya. Jadi akses Digitalent, daftar akun gitu ya, register, masukin, nama dan sebagainya lah, buat akun gitu ya. Setelah buat akun, kalau yang sudah punya akun juga sama nanti tinggal akses aja ke microskill-nya. Nanti ada menu microskill tuh, tinggal klik nanti muncul, banyak gitu pilihan microskill. Silahkan tinggal dipilih aja, akses aja, ikuti pelatihannya gitu ya, selesaikan, dapatkan sertifikatnya gitu. Nah, kan pelatihan microskill udah dijelasin ya Kang. Sekarang learning pad nih Kang. Learning pad ini apa sih Kang? Jadi seperti tadi ya dijelaskan, learning path itu sebuah jalur pembelajaran gitu ya. Jadi kalau saya mau belajar tentang AI nih, saya mau belajar tentang AI, itu saya harus belajar apa dulu sih gitu. Saya mau belajar tentang AI nih, oh saya tuh harus belajar dulu tentang misalnya pengenalan, AI, kemudian saya belajar lagi, dasar-dasar keamanan AI gitu ya, yang bisa diakses di microskill itu tadi. Jadi, belajar dulu basic-basic-nya, literasinya gitu, setelah itu diselesaikan baru nanti bisa belajar tentang si AI-nya gitu ya, supaya nanti nggak kaget nih, tiba-tiba belajar AI, tiba-tiba belajar tentang machine learning, wah apa nih bingung. Nah kan belajar dulu basic-basic-nya gitu di microskill. Nah, apa semua peserta akademi itu harus mengikuti pelatihan learning pad ini Kang?
Iya wajib. Jadi tahun 2025 semuanya atau berbasis learning path gitu ya. Jadi belajar, micro skill-nya, kemudian ikuti pelatihan, baru bisa mengikuti pelatihannya gitu. Nah, Kang Teteh, Sobat Balai Bandung, kita sudah mendengar ya penjelasan dari Kang Ijul tentang micro skill dan learning path ini. Di sini Kang Teteh harus paham dulu nih micro skill itu apa, learning path itu apa, biar pelatihan DTS Kang Teteh ikutin bisa lancar. Oke, terima kasih Kang Ijul atas Sama-sama. waktu dan penjelasannya. Iya sama-sama, terima kasih. Terima kasih juga Kang Teteh di sini sudah nonton. Seru banget kan podcast digital kali ini? Kalau ada pertanyaan seputar BPSDMP Kominfo Bandung dan seputar pelatihan DTS, silakan hubungi Instagram kita yang ada di bawah sini dan silakan hubungi narahubung yang ada di flyer pelatihan. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Nah, buat Akang Teteh yang masih bingung cara mendaftar pelatihan microskill, tenang, berikut 2 cara mendaftar pelatihan microskill. Cara pertama, kunjungi website digitalent.comdigi.go.id. Lalu, masukkan informasi login akun. Kalau belum punya akun DTS, jangan khawatir. Akang Teteh bisa registrasi terlebih dahulu. Setelah login, pilih pelatihan yang diinginkan. Misalnya, pelatihan digitalisasi UMKM berbasis syariah yang diselenggarakan oleh BPSDMP Kominfo Bandung, klik detail. Jika muncul keterangan belum eligible, artinya Akang Teteh belum bisa mendaftar. Tapi jangan khawatir, lihat learning path di sebelah kanan, lalu klik program 1. Lalu akan muncul 2 pelatihan microskill. Pilih salah satu dan klik daftar sekarang. Setelah berhasil mendaftar, langsung klik akses materi dan masuk ke LMS. Login dengan akun DTS, lalu selesaikan seluruh aktivitas pelatihan sampai mendapatkan sertifikat. Setelah itu, Akang Teteh bisa langsung mendaftar pelatihan reguler yang diinginkan. Cara yang kedua, login ke website digitalent.comdigi.go.id. Klik menu pelatihan microskill, lalu pilih pelatihan yang diinginkan. Kemudian, klik daftar sekarang. Selanjutnya, klik akses materi, selesaikan pelatihan microskill, dan dapatkan sertifikatnya. Mudah kan? Yuk segera daftar dan tingkatkan skill Akang Teteh sekarang juga.